Jadi daripada kita bertengkar, daripada hubungan silaturahim terputus, maka lebih baik kita ikutin apa kata Allah. Karena nggak mungkin Al-Quran itu salah tuh nggak mungkin. Karena kalamullah. Kalau kita bisa saja berlaku tidak adil, betul nggak? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan hak orang lain dengan cara yang batil. Apalagi tadi kalau case-nya jual rumah itu wah. Subhanallah, ada satu hadis juga mengatakan barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja ya milik saudaranya atau orang lain, maka nanti di akhirat tanah itu akan dikalungkan kepada dirinya dan ditimpa oleh 7 tanah. Berat nggak Ibu 7 tanah? Berat. Ibu aja udah berat, coba ditimpa lagi 7 tanah. Masya Allah, ya subhanallah. Jadi memang Islam telah mengajarkan semuanya dengan secara detail, dengan secara baik, dengan secara ma'ruf. Kalau tidak kita lakukan pasti pertengkaran, pasti. Karena apalagi urusan duit. Ibu aja kan seneng kalau dikasih duit. Mana lebih penting, suami atau duit? Oh, selalu duit jawabannya. Katanya Ustaz. Kayaknya semua pertanyaannya semua jawabannya sama. Duit ya, itu. Jadi daripada kita bertengkar, daripada hubungan silaturahim terputus, maka lebih baik kita ikutin apa kata Allah. Karena nggak mungkin Al-Quran itu salah tuh nggak mungkin. Karena kalamullah. Kalau kita bisa saja berlaku tidak adil, betul nggak? Tapi Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi semuanya tata cara kita hidup ini pasti semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dari ibu membuka mata sampai ibu menutup mata, semuanya udah ada. Urusan keuangan, urusan pernikahan, urusan rumah tangga, urusan dapur, semuanya sudah Allah atur. Tinggal bagaimana kita bisa menjalankannya dengan baik. Insya Allah kalau hukum waris ini ditegakkan sesuai dengan aturannya, tidak akan ada perpecahan. Silaturahim tetap terjaga dan insya Allah keluarga bahagia. Amin. Masya Allah. Ustadz, Cocok, terima Ibu. kasih penjelasannya Ustadz ya. Ini ada yang mau nanya lagi sebelah sini nih tadi nih ya. Apa saya dicubit-cubit Ustadz? Saya mau nanya katanya. Ya udah sini aja dulu deh. Ayo, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Awaliyah dari Majelis Ta'lim Al Hidayah Cigudeg Bogor. Saya mau tanya Ustadz. Iya. Saya kan punya saudara nih. Punya saudaranya anaknya 3. Semuanya udah pada rumah tangga. Terus setiap anaknya kumpul selalu ini menanyakan masalah warisan. Sedangkan orang tuanya itu masih ada. Tapi orang tuanya walaupun anaknya udah berkeluarga, masih bercukupan lah dari hasil pensiunannya. Tapi anak-anaknya kalau setiap datang kumpul sama orang tua, dia selalu yang ditanyakan itu Pak Ustadz tentang warisan. Gimana saya harus ngasih taunya kepada ini anak-anaknya, sedangkan anaknya dekat sama saya, saudara saya itu. Oh iya Ibu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nur. Nah Ustadz Hilman gimana nih ya dengan kasusnya tadi ya temennya Ibu Nur ya. Saudara ya. Saudara. Iya. Maaf tadi yang orang tuanya kan masih ada ya. Tapi udah ribut terus ya soal warisan. Itu kebayang Ustaz sakit Sakit kali ya. hati. Iya, Gua betul. masih ada nih ya ngomongin Iya. warisan mulu pasti begitu ya. Iya. Nah Ustaz gimana Ustaz? Betul. Iya, ini sesuatu yang salah. Jangan sampai dinormalisasikan, mempertanyakan urusan waris di tengah orang tua yang masih hidup. Kalau saya jadi orang tua, sakit hati. Sakit nggak? Di mana sakitnya? Kitanya nih masih ada, betul nggak? Betul. Kitanya nih masih hidup, udah sibuk, udah rame urusan warisan, betul? Kalaupun memang kita kekurangan harta, nggak usah nuntut warisan, minta aja. Maka nanti ada yang namanya hibah. Hibah itu sesuatu yang diberi oleh orang tua dari hartanya ketika kondisi orang tuanya masih hidup. Boleh apa boleh?
Boleh. Tapi bukan berarti nuntut warisan sekarang. Jangan sampai gara-gara butuh, ayah bagiin. Ayeuna keneh. Sekarang banget. Itu sama dengan, mohon maaf ya, kita mendoakan orang tua kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas bagi setiap anak, jangan sampai kondisi ekonomimu yang hari ini sedang dihadapi harus kemudian menuntut dan memaksa orang tuamu membagikan warisannya padahal orang tua kita masih ada. Betul? Betul. Baru yang kedua, catat ini. Jangan pernah bangga jika ada anak diberi warisan oleh orang tua. Dan jangan pernah merasa sakit hati jika ada anak yang tidak mendapatkan warisan dari orang tua. Tidak lantas jadi kaya ketika kita mendapatkan warisan. Dan tidak lantas jadi miskin saat kita tidak punya warisan. Setuju? Kerja, usaha, ikhtiar. Ini adalah cara terbaik untuk bisa mendapatkan harta terbaik. Warisan itu kebaikan orang tua yang dikembalikan kepada Allah, kemudian Allah kembalikan kepada ahli waris daripada anak-anaknya tadi. Maka jangan sampai kita mendefinisikan, kalau saya nggak dapat warisan, saya akan miskin. Enggak. Berapa banyak orang di luar sana nggak dapat warisan, hidupnya baik-baik saja? Ada tidak? Tapi malah sebaliknya. Siapa yang zolim, siapa yang mengambil hak dari sesuatu yang diwariskan, padahal bukan untuk dirinya, jangan kaget. Biasanya justru dia dihancurkan dengan harta warisan yang dia dapatkan. Betul? Betul. Maka kadang warisan terbaik bukan berupa materi, tapi warisan terbaik adalah ilmu. Bukankah satu kali Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, mana yang kau inginkan antara diberi harta atau diberi ilmu? Kemudian Imam Ali menjawab, aku lebih baik diberikan ilmu. Kenapa? Karena saat engkau diberikan harta, maka engkau akan sibuk menjaga harta. Tapi saat engkau diberi ilmu, maka ilmumu yang akan menjaga dirimu. Betul? Maka belajar dari yang ibu tanyakan, jangan sampai seorang anak bertanya urusan warisan kepada orang tua yang masih hidup. Justru harusnya seorang anak ketika orang tua masih hidup itu berlomba berbakti sama orang tua. Betul? Berlomba untuk ikhtiar bahagiain orang tua. Bukan malah sebaliknya menuntut orang tua. Dan jangan pernah menyesal ya kalau orang tua kita gak punya banyak harta. Dan jangan pernah menghina saat orang tua kita tak punya banyak harta. Berapa banyak kita sering bilang, orang tua saya mah miskin. Orang tua saya mah susah. Gak mungkin bisa ngasih harta buat saya. Jangan. Kita tidak bisa milih orang tua kita siapa. Kita tidak bisa milih harta orang tua kita sebesar apa. Tapi kita bisa milih sikap kita seperti apa kepada orang tua kita. Kalau gak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Ulangi. Kalau gak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Kalau gak bisa ngasih, jangan sampai kita memaksa untuk mengambil apa yang belum seharusnya untuk dibagikan. Insya Allah. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kalau orang tua masih ada, jangan dulu ngomongin warisan. Jangan. Nah, kalau misalnya ada satu anggota keluarga berinisiasi ngumpulin yang lain, Ya. supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Kemudian itu nggak masalah ya? Iya. Untuk didiskusikan, dinotarilkan begitu tadi nggak Iya. masalah ya? Pertama, kalau ditanya masalah atau tidak ya tidak ada masalah. Tapi obrolan itu memicu pertikaian atau perbincangan yang tidak seharusnya dibincangkan pada waktu yang saat- sebelumnya. Oh. Jadi belum saatnya Jadi Islam mengajarkan itu setelah setelah memang. wafat. Iya, Dan iya. udah jelas kecuali izin.
pembagiannya belum jelas. Hmm. Karena nilainya sudah jelas, pembagiannya sudah jelas, tinggal bagaimana nanti ada kelapangan dan keikhlasan. Kadang bab itu yang Iya, perlu betul, dihadirkan. Betul. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baik, Ibu di studio dan juga pemirsa di rumah, kita akan bicara mengenai warisan, hak ya umat Muslim. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ada ya di sekitar kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati.